Halo, selamat datang di Tasinwan. Kali ini aku akan membahas apa yang aku pelajari dari buku Manage Your Money Sapi Effendi. Manage Your Money versi Sali Effendi. Sapi Effendi. Pertama, mengenali aset, liabilitas, dan investasi. Aset adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pemasukan bagi kita untuk menambah kekayaan kita. Contohnya itu adalah bisnis, rumah yang tanah yang disewakan, dan kepemilikan suatu barang seperti obligasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah liabilitas. Liabilitas adalah kebalikan dari aset. Liabilitas adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pengeluaran bagi kita yang dapat mengurangi akumulasi kekayaan kita. Contohnya itu adalah pajak rumah dan mobil. Bisnis yang gagal dan terus menggeluti uang kalian. Sekarang investasi. Investasi adalah segala jenis usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan akumulasi kekayaan kita. Ada 3 jenis investasi. Yang pertama, direct investasi atau investasi langsung. Kita harus turun tangan dalam investasi ini. Contohnya itu membeli pabrik, mesin-mesin produksi, tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis investasi indirect atau investasi tidak langsung. Jadi kita gak usah ikut secara langsung dalam usaha investasi ini. Contohnya itu adalah pasar modal, pembelian saham dan obligasi, dan deposito atau transaksi mata uang asing. Dan yang ketiga ada inventory investment. Inventory investment adalah pembelian barang yang diharapkan nilainya akan naik pada hari kemudian. Contohnya itu adalah emas, barang antik, dan lukisan. Self transform. Keuangan kalian tidak akan berubah sampai kalian bisa mengubah pikiran, emosi, dan perasaan. Nah, saya akan menyampaikan 8 langkah untuk mengubah diri. Langkah pertama adalah creation of urgency, ciptakan kebutuhan yang mendesak. Ini bisa dimulai dengan kalian bertanya diri kalian sendiri. Dengan bertanya, kalian akan kekurangan yang sering kalian lakukan. Dalam proses ini juga akan diganggu oleh pembenaran atas ketidakmampuan dan kambing hitam yang sering kalian cari untuk menutupi kelemahan kalian. Dan yang langkah kedua adalah form a powerful coalition atau untuk ciptakan hubungan koalisasi. Kalian bisa dimulai dengan menjadikan guru, coach, atau mentor sebagai teman kalian yang memaksa kalian untuk disiplin, tapi harus diingatkan bahwa tidak semua guru ingin Anda menyelesaikan visi kalian yang sangat besar itu. Yang langkah ketiga adalah create a vision for a change, ciptakan visi untuk perubahan. Ciptakan visi yang panjang, konkret, dan teratur. Karena visi yang panjang, pada saat kalian di waktu kalian jenuh, kalian akan dimensi oleh visi-visi kalian yang kalian tulis. Langkah keempat adalah communicate your vision. Komunikasikan vision dengan jelas. Kamu bisa komunikasikan vision kepada teman, mentor, guru, dan coach. Karena mengapa harus komunikasikan visi? Bukannya kita harus menjaga visi kita sendiri. Tapi kalian harus ingat, 2 orang yang terkenal itu adalah Mark Zuckerberg dan Togo atau Larry. Itu mereka semua komunikasikan visi mereka supaya mereka berhasil menggapai mimpinya. Yang kelima adalah remove of obstacle. Hilangkan hambatan Anda. Setiap kebiasaan baru pasti ada hambatannya. Maka pada saat ada hambatan jangan menyerah. Keenam itu adalah create a short term win. Ciptakan kemenangan kecil. Karena target-target kecil, saat kalian menang target kecil, kalian akan lebih termotivasi untuk melakukan perubahan dengan baik. Ketujuh itu adalah build on change. Kalian jangan cepat
puas pada saat kalian mencapai target itu. Ciptakanlah target baru, standar baru, sehingga menjadikan Anda menjadi orang yang lebih tangguh dan tegas dan hebat. Dan kedelapan itu adalah encode the change in polite culture. Jadikanlah perubahan menjadi kebiasaan. Karena pada saat kalian berubah, pasti kalian akan merasa tidak nyaman, dan akhirnya nyaman. Jadi buatlah perubahan jadi kebiasaan. Tiga yang aku bahas itu adalah langkah-langkah untuk menjadi kaya. Ada 10 cara, yaitu yang pertama itu adalah apa sih aku nih apa? Oh, yang pertama, dekatkan pada Tuhan yang Maha Kaya. Sebelum kalian bertarung untuk menjadi pembisnis, kalian harus berdoa dulu kepada Tuhan yang Maha Kaya. Wajalah. Ya, karena semakin kalian bertakwa, kalian akan ditinggikan derajatnya oleh Tuhan. Dan yang kedua itu bedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, contoh kebutuhannya itu adalah makan sebutuhnya, mobil biasa, dan membeli smartphone untuk kerja. Dan kalau keinginannya itu adalah makan di restoran, membeli mobil 100 juta, handphone 20 juta. Dan yang ketiga itu adalah memiliki beberapa rekening. Emosi dapat diredam dengan logika. Tapi karena penyebab kita bolos itu karena emosi yang meledak-ledak. Nah, selama kalian proses memiliki beberapa rekening, kalian akan memiliki jeda waktu untuk memikirkan apa yang harus kalian putuskan. Dan yang keempat adalah memiliki lingkungan yang terbaik dan hindari lingkungan yang bolos. Karena teman adalah nasib. Jika ingin mengganti nasib, maka harus berani mengganti teman. Lingkungan akan mempengaruhi siapa diri kita dan kebiasaan kita. Makanya carilah lingkungan yang baik dan berani mengatakan tidak pada teman yang tidak baik. Dan kelima itu ada memiliki skala prioritas. Skala prioritas itu adalah membuat catatan kecil apa yang lebih penting dan apa yang tidak lebih penting. Dan keenam itu adalah sekali hal-hal yang detail. Jika kalian hal-hal itu kayak matematika, logika gitu, tapi ya memangnya sulit. Tapi kalau kalian coba memperhatikan hal-hal detail, kalian akan memiliki fokus yang lebih besar dari keuangan Anda. Ketujuh itu adalah jangan mencampurkan uang pribadi dan uang bisnis. Karena saat kalian mencampurkannya, kalian akan menjadi lebih sulit keuntungan yang didapat dari bisnis kalian. Dan yang kedelapan itu adalah hanya investasikan di area kekuatan Anda. Maksudnya adalah investasikan di area kekuasaan yang dikuasai Anda. Karena kalau kalian investasikan di hal lain, contohnya itu kayak gini. Ada penguasa bakso, dia memiliki keuntungan banyak. Maka penguasa bakso itu harus menginvestasikannya pada suatu hal yang dia kuasai dalam bakso. Itu kayak menambah output, membuka cabang lain. Tapi kalau dia investasikan di kekuasaan lain seperti menjadi pelatih kan bakso itu akan menjadi kesulitan. Dan yang kesembilan ada open mind. Teruslah belajar dan berubah. Karena kalau nggak berubah, itu bakal kalian nggak akan sukses. Contohnya itu adalah Nokia tidak berubah dan menggunakan cara lama sehingga dia dikalahkan oleh kompetitornya yaitu iPhone. Dan ke-10 adalah sedekah. Karena sedekah kalian akan menjadi empati pada orang miskin dan Tuhan akan. Oke, sudah segitu saja videonya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir, and see you in the next video.